Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rezi dengan NIM 2520138, berasal dari kelas PTK Damde. Baiklah, pada di video kali ini saya akan melaksanakan UAS rekayasa perangkat lunak, yaitu dengan cara membacakan materi matkul rekayasa perangkat lunak yang diberikan oleh Bapak. Baiklah, pada materi yang pertama yaitu tentang sistem operasi atau singkatannya SO. Pengertian sistem operasi ini adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak pada sebuah komputer. Sistem operasi ini berfungsi sebagai jembatan antara pengguna dan perangkat keras komputer, serta mengatur eksekusi program-program yang berjalan pada sebuah komputer tersebut. Ada banyak jenis sistem operasi yang digunakan saat ini, yaitu termasuk yang pertama yaitu Windows, di mana Windows ini adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Versi terbaru adalah Windows 11 yang dikeluarkan pada bulan September tahun 2021. Windows banyak digunakan pada komputer pribadi dan laptop. Jenis OS yang kedua yaitu ada Linux, di mana Linux ini adalah keluarga sistem operasi sumber terbuka yang tersedia secara gratis. Linux ini umumnya digunakan pada server. Baiklah, jenis sistem operasi yang ketiga yaitu ada Linux, yaitu Linux ini adalah keluarga sistem operasi sumber terbuka dan tersedia secara gratis. Linux ini umumnya digunakan untuk pada server, superkomputer, dan juga digunakan sebagai sistem operasi pada perangkat lain seperti telepon pintar dan perangkat Internet of Things atau IoT. Ada banyak distribusi Linux populer, termasuk Ubuntu, Fedora, dan Debian. Selain ketiga sistem operasi di atas, ada juga sistem operasi mobile seperti Android, yaitu dikembangkan oleh Google, dan iOS dikembangkan oleh Apple, yang digunakan pada telepon pintar dan tablet. Sistem operasi ini memiliki banyak fungsi, termasuk manajemen memori, manajemen file, manajemen perangkat keras, penjadwalan tugas, dan penyediaan antarmuka pengguna. Setiap sistem operasi memiliki fitur dan karakteristik unik, seperti digunakan untuk keperluan yang berbeda sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pengguna. Sistem operasi ini bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak pada sebuah komputer atau perangkat elektronik. Sistem operasi ini berperan sebagai penghubung antara pengguna, aplikasi, dan perangkat keras komputer, serta menyediakan lingkungan yang memungkinkan eksekusi program-program dan penggunaan sumber daya komputer secara efisien. Materi selanjutnya yaitu
tentang tugas utama sistem operasi. Yaitu yang pertama tugasnya adalah manajemen sumber daya. Sistem operasi mengelola sumber daya perangkat keras seperti memori, pemproses atau CPU, penyimpanan, perangkat input atau output, dan jaringan. Hal ini termasuk alokasi sumber daya, penjadwalan tugas, pengaturan prioritas, dan koordinasi akses yang adil terhadap sumber daya yang terbatas. Tugas sistem operasi yang kedua yaitu penyediaan antarmuka, di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer atau perangkat elektronik. Antarmuka tersebut dapat berupa antarmuka teks, grafis, atau antarmuka berbasis sentuhan pada perangkat mobile seperti handphone dan lain-lain. Tugas sistem operasi yang ketiga yaitu manajemen file. Sistem operasi mengatur pengelolaan dan penyimpanan file pada direktori perangkat penyimpanan. Hal ini meliputi pembuatan, penghapusan, penamaan, pengelompokan, dan perlindungan terhadap file dan direktori. Tugas yang keempat yaitu eksekusi program. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengeksekusi program-program yang telah kita buat dan nantinya akan kita jalankan oleh pengguna atau aplikasi. Hal ini melibatkan alokasi memori untuk program dan menginisialisasinya dan penghentian program, serta manajemen interaksi program dengan perangkat keras dan perangkat lunak lainnya. Tugas sistem operasi yang kelima yaitu keamanan. Sistem operasi menyediakan mekanisme keamanan untuk melindungi sistem dari ancaman eksternal dan internal. Hal ini meliputi pengaturan hak akses pengguna, autentikasi, enkripsi data, dan pemantauan aktivitas sistem. Selain tugas-tugas utama tersebut, sistem operasi juga dapat menyediakan layanan tambahan seperti jaringan, virtualisasi, manajemen daya, dan banyak lagi, tergantung pada jenis dan tujuan sistem operasi yang kita gunakan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang komponen-komponen pada sistem operasi. Komponen yang pertama yaitu kernel, di mana kernel ini adalah inti dari sistem operasi. Hal ini merupakan komponen yang paling mendasar dan berperan dalam mengelola sumber daya. Pengaturan jaringan. Kernel juga bertanggung jawab untuk menjalankan program-program dan menyediakan antarmuka antara perangkat keras dan perangkat lunak. Komponen sistem operasi yang kedua yaitu manajer tugas atau task manager. Task manager ini bertanggung jawab untuk mengatur eksekusi tugas atau proses pada sistem operasi. Hal ini termasuk penjadwalan tugas, alokasi sumber daya, dan pengaturan prioritas. Manajer tugas atau task manager ini memastikan bahwa setiap tugas mendapatkan waktu pemrosesan yang adil dan efisien. Komponen yang ketiga yaitu ada manajemen memori.
Komponen ini mengelola pengaturan memori oleh program-program yang berjalan pada sistem. Ini termasuk alokasi dan pembebasan memori, pemetaan memori, virtual memory disk, penanganan fragmentasi memori, dan pengaturan hak akses memori. Komponen yang keempat ada sistem file, di mana sistem operasi ini menyediakan sistem file yang memungkinkan pengaturan dan pengelolaan file dan direktori. Hal ini mencakup pembuatan, penghapusan, pergantian nama, dan manipulasi file serta organisasi dari penyimpanan dalam struktur hierarkis. Komponen yang kelima yaitu antarmuka pengguna. Pada bagian ini menyediakan antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna tersebut dapat berinteraksi dengan sistem operasi. Antarmuka pengguna bisa berupa antarmuka teks, command line interface atau CLI, atau antarmuka grafis atau kepanjangan dari graphical user interface. Hal ini termasuk pengaturan tampilan, input pengguna, dan interaksi dengan aplikasi dan sistem. Komponen yang keenam, driver perangkat keras. Sistem operasi menyediakan driver perangkat keras yang memungkinkan komunikasi antara perangkat keras dan sistem operasi. Driver ini memungkinkan sistem operasi mengenali dan mengendalikan perangkat keras seperti printer, keyboard, mouse, kartu lainnya. Komponen yang ketujuh ada jaringan, di mana komponen jaringan ini memungkinkan suatu sistem operasi untuk berkomunikasi melalui jaringan, baik melalui kabel atau nirkabel. Ini termasuk protokol jaringan, pengaturan koneksi. Komponen sistem operasi yang ke-8 yaitu ada keamanan. Pada bagian keamanan ini menyediakan mekanisme untuk melindungi sistem operasi dari ancaman dan serangan. Ini termasuk pengaturan hak akses, autentikasi pengguna, enkripsi data, firewall, dan pemantauan aktivitas yang mencurigakan. Setiap sistem operasi dapat memiliki komponen tambahan yang spesifik untuk keperluan dan fungsionalitasnya. Komponen-komponen ini bekerja sama untuk menjalankan sistem operasi dan menyediakan lingkungan operasi yang stabil. Materi yang selanjutnya yaitu tentang tujuan utama dari sistem operasi. Tujuan utama yang pertama yaitu ada manajemen sumber daya. Sistem operasi yang bertujuan untuk mengelola sumber daya dan perangkat keras dan daya perangkat keras secara efisien. Hal ini termasuk alokasi memori. Tujuan utama yang kedua yaitu abstraksi perangkat keras, di mana sistem operasi ini memberikan abstraksi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Hal ini memungkinkan pengembang aplikasi untuk mengakses sumber daya perangkat keras melalui antarmuka. Tujuan utama yang ketiga, tujuan dari sistem operasi yang ketiga yaitu ada keamanan. Sistem operasi yang bertujuan untuk melindungi dan data dari ancaman dan serangan. Tujuan sistem operasi yang kelima yaitu keandalan dan ketersediaan. Sistem operasi harus dapat beroperasi
secara konsisten dan dapat diandalkan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan kesalahan, mengatasi kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak, dan menyediakan mekanisme pemulihan yang cepat dalam situasi darurat. Tujuan yang kelima yaitu interaksi pengguna. Sistem operasi harus menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan. Hal ini melibatkan pengembangan antarmuka pengguna yang ramah, pengguna antarmuka grafis yang menarik, dukungan multibahasa, dan kemampuan pengguna untuk melakukan tugas-tugas dengan efisiensi. Tujuan yang keenam yaitu skalabilitas, di mana sistem operasi harus dapat menangani peningkatan jumlah pengguna, aplikasi, dan sumber daya dengan efisien. Tujuan yang ketujuh ada portabilitas, yaitu sistem operasi harus dapat berjalan di berbagai perangkat keras dan arsitektur sistem yang berbeda. Hal ini dapat memungkinkan pengguna dan pengembang aplikasi untuk beralih antara platform dengan mudah tanpa harus mengubah kode sumber aplikasi. Setiap sistem operasi memiliki tujuan khususnya sendiri, tergantung pada jenis dan lingkungan operasionalnya. Namun tujuan-tujuan tersebut umumnya berlaku untuk kebanyakan sistem yang operasinya yang operasi modem. Baiklah, pada materi selanjutnya yaitu materi tentang proses instalasi pada Windows. Cara yang pertama yaitu siapkan DVD atau flash disk installer yang berisi file Windows 10. Pastikan Anda memiliki DVD installernya dan terhubung agar dapat menginstal Windows 10. Kemudian masukkan DVD atau hubungkan flash disk installer Windows 10-nya pada PC atau laptop Anda. Cara yang kedua yaitu buka menu Start, klik icon Windows, di sudut kiri bawah layar atau tekan tombol Windows. Selanjutnya klik icon power, kemudian pilih restart. Cara selanjutnya yaitu tekan dan tahan tombol Del atau F2 untuk masuk ke pengaturan BIOS. Kemudian masukkan key yang ada pada komputer Anda. Setiap key yang berbeda-beda, Anda bisa membaca buku. Setiap komputer memiliki key yang berbeda-beda, seperti produk key yang ada seperti pada gambar. Baiklah, cara selanjutnya yaitu klik tombol offset dan klik next untuk menyetujui ketentuan penggunaan. Selanjutnya masukkan key Windows 10 Anda seperti pada gambar ini. Tampilannya seperti ini. Masukkan key Windows 10. Nah, seperti itu. Baiklah, selanjutnya klik upgrade untuk mempertahankan file, aplikasi, dan pengaturan Anda.
Sebaliknya, klik kostum untuk memuat ulang dan Windows 10, maka tampilannya lebih kurang akan seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu tunggu proses instalasi. Proses ini bisa mengambil waktu 1 jam bahkan lebih. Ikuti instruksi setting di layar komputer Anda setelah Windows 10 diinstal pada komputer Anda. Anda akan dapat menyesuaikan pengaturannya. Misalnya wilayah Anda, bahasa pilihan Anda, pengaturan lokasi, dan lain-lain. Setelah Anda menyelesaikan proses ini, Anda akan dibawa ke desktop komputer Anda. Baiklah, materi selanjutnya yaitu materi tentang algoritma. Yaitu algoritma ini adalah urutan langkah-langkah yang logis dan sistematis dan terdefinisi dengan jelas untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Algoritma ini memberikan petunjuk tentang apa yang harus kita lakukan dalam urutan yang benar berdasarkan situasi atau kondisi tertentu. Dalam konteks pemrograman komputer, algoritma adalah instruksi yang dapat dijalankan oleh komputer untuk memecahkan suatu masalah atau menjalankan suatu tugas. Algoritma juga dapat digunakan dalam berbagai bidang lainnya, seperti matematika, ilmu pengetahuan, teknik, dan manajemen. Tujuan utama algoritma ini adalah untuk mencapai solusi yang efisien, efektif, dan benar dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Algoritma ini adalah serangkaian instruksi yang logis dan terurut yang digunakan untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas tertentu. Algoritma terdiri dari beberapa komponen atau bagian yang saling berinteraksi. Komponen yang pertama yaitu input. Komponen input ini berisi data yang diperlukan oleh algoritma untuk menjalankan operasi atau perhitungan. Perhitungan data ini bisa berupa angka, teks, gambar, atau jenis data lainnya. Input memberikan informasi yang diperlukan untuk algoritma dapat bekerja dengan benar. Komponen yang kedua yaitu output. Komponen output adalah hasil atau keluaran yang dihasilkan oleh algoritma setelah memproses data input. Output bisa berupa teks, grafik, atau hasil lainnya yang sesuai dengan tujuan algoritma. Komponen yang ketiga yaitu langkah-langkah. Yaitu algoritma terdiri dari serangkaian langkah-langkah yang harus dijalankan secara berurutan. Setiap langkah-langkah menggambarkan operasi atau tindakan yang harus dilakukan pada data input. Misalnya langkah-langkah yang mencakup operasi aritmatika, matematika, perbandingan pengulangan, atau pengambilan keputusan. Komponen yang keempat adalah pengulangan atau iteration. Algoritma seringkali memerlukan pengulangan untuk menjalankan langkah-langkah tertentu secara berulang hingga kondisi tertentu terpenuhi. Pengulangan memungkinkan algoritma untuk mengolah sejumlah data atau melakukan operasi berulang pada data yang sama. Komponen yang kelima adalah pengambilan keputusan atau decision making. Bagian ini memungkinkan algoritma untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu, biasanya
menggunakan pernyataan logika atau perbandingan untuk menentukan cabang mana yang harus diambil dalam aliran eksekusi algoritma. Komponen yang keenam adalah variabel. Variabel ini adalah wadah untuk menyimpan dan memanipulasi data dalam algoritma Mereka digunakan untuk mengingat nilai-nilai antara langkah-langkah algoritma dan memungkinkan manipulasi data yang lebih kompleks. Komponen yang ketujuh ada operasi aritmatika. Algoritma seringkali melibatkan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi aritmatika ini digunakan untuk melakukan perhitungan atau manipulasi data dalam algoritma. Komponen yang kedelapan yaitu struktur data. Struktur data ini adalah cara untuk menyimpan dan mengorganisir data dalam algoritma. Komponen yang kesembilan yaitu rekursi. Rekursi adalah teknik yang memungkinkan sebuah algoritma untuk memanggil dirinya sendiri. Hal ini sering digunakan dalam permasalahan yang dipecahkan secara rekursif, di mana masalah besar dapat dipecahkan menjadi beberapa masalah yang lebih kecil. Komponen yang ke-10 yaitu kompleksitas. Kompleksitas ini adalah ukuran tentang seberapa efisien atau sebuah algoritma dalam menjalankan tugasnya. Materi selanjutnya yaitu tentang tujuan dari algoritma. Tujuan yang pertama yaitu efisiensi. Algoritma dirancang untuk bekerja dengan efisien, yaitu dengan menggunakan sedikit sumber daya seperti waktu, ruang, energi seefisien mungkin. Tujuan ini penting dalam konteks komputasi, di mana algoritma harus dirancang untuk menjalankan tugas-tugas secara cepat dan dengan penggunaan sumber. Selanjutnya, algoritma memiliki manfaat yang signifikan, di mana manfaat yang pertama yaitu pemecahan masalah. Algoritma membantu dalam pemecahan masalah dan menyediakan langkah-langkah sistematis untuk mencapai solusi. Dengan menggunakan algoritma, kita dapat memecahkan suatu masalah kompleks menjadi serangkaian langkah yang lebih sederhana dan terdefinisi dengan baik. Manfaat yang kedua yaitu efisiensi. Algoritma yang baik dapat meningkatkan efisiensi dalam berbagai konteks. Mereka membantu mengurangi waktu, ruang, atau sumber daya lain yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tertentu dalam konteks komputasi. Manfaat yang ketiga yaitu penghematan. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis algoritma, yaitu jenis yang pertama algoritma pencarian, di mana algoritma ini digunakan untuk mencari elemen atau informasi tertentu dalam kumpulan data. Contoh dari algoritma pencarian termasuk algoritma pencarian linear, pencarian biner, atau algoritma pencarian graf. Jenis yang kedua yaitu algoritma pengurutan, di mana algoritma pengurutan ini digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen dalam satu kumpulan data. Beberapa algoritma pengurutan populer termasuk algoritma pengurutan gelembung, pengurutan penyisipan, pengurutan seleksi, dan pengurutan cepat. Jenis yang terakhir yaitu algoritma graf, di mana algoritma graf ini digunakan untuk memodelkan dan memanipulasi hubungan antara objek melalui simpul-simpul.
Sekian UAS rekayasa perangkat lunak dari saya Muhammad Rezi dengan NIM 252138 dari kelas PTK 6D mengucapkan mohon maaf atas kesalahan kata-kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.